Informasi lainnya, Saudara, Polda Sumatera Barat memastikan AKP Dadang Iskandar menjalani proses sidang etik usai menembak rekannya Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistiawan mengatakan sidang kode etik terhadap Dadang Iskandar bisa digelar bersamaan dengan proses pidana. Dadang terancam diberhentikan tidak dengan hormat. Informasi sudah cukup, sekarang kita akan sesuai dengan janji Bapak Kapolda, maksimal 7 hari apabila pemeriksaan selesai langsung dilakukan sidang kode etik, ya, langsung dilakukan sidang kode etik. Dan untuk penanganan kasus ini bisa secara bersamaan dari Krimpum maupun dari Propam. Jadi masih terus bergulir. Mungkin itu perkembangannya. Ancaman maksimalnya itu pemberhentian dengan tidak hormat. Kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat kian menjadi sorotan publik. Meski masih menjadi misteri, keterkaitan backing tambang ilegal diduga menjadi alasan peristiwa penembakan pada Jumat dini hari 22 November lalu. Saat ini, lokasi tambang ilegal galian C di Solok Selatan sudah dipasang garis polisi. Lokasi inilah yang diduga menjadi penyebab Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak rekannya sendiri Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar hingga tewas. Menko Bidang Politik dan Keamanan sekaligus Ketua Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Budi Gunawan menegaskan, tersangka AKP Dadang Iskandar dijerat pasal berlapis dan bakal dihukum berat. Semua akan didorong dengan pengenaan pasal berlapis yang hukumannya seberat-beratnya. Ini bisa saya ulangi dari hasil koordinasi kita dengan Kapolri maupun Kapolda. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyatakan, kasus penembakan yang terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat bisa saja terjadi karena ada komando dari pihak-pihak yang lebih kuat dengan posisi yang lebih tinggi. Dengan pola-pola seperti ini ada tindakan yang begitu vulgar, tindakan yang begitu brutal, berarti ada komando dari pihak-pihak yang lebih kuat dan yang lebih tinggi posisinya sehingga dilakukan tindakan yang betul-betul tidak manusiawi seperti ini. Peristiwa penembakan yang dilakukan AKP Dadang Iskandar terhadap Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar terjadi sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November lalu. Penembakan AKP Dadang diduga karena ia tidak senang AKP Rianto Ulil menangkap penambang ilegal galian C di Solok Selatan. Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar tewas dengan 2 luka tembakan di bagian kepala. Tim Liputan, Kompas TV. Tersangka kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka juga akan menjalani sidang etik terkait kasusnya. Apakah tersangka sudah tiba di Jakarta? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Selamat petang, Dian. Apakah sudah diketahui di mana keberadaan tersangka Dadang Iskandar saat ini? Ya Ibrahim, kalau informasi awal yang kami peroleh, AKP Dadang Iskandar memang sudah tiba di Jakarta dan bahkan sudah berada di gedung TNCC Mabes Polri untuk menjalani sidang kode etik profesi Polri. Dan informasi yang kami terima juga bahwa sidang kode etik profesi Polri dengan terduga pelanggar AKP Dadang Iskandar ini sudah berlangsung sejak pagi tadi dan sore hari ini sidang sudah berlangsung dalam sesi kedua. Nah, kami juga mendapatkan informasi kalau saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik profesi Polri hari ini sudah berjumlah 5 orang yang berasal dari jajaran Polres Solok, Sumatera Barat. Kalau kita bicara soal sidang kode etik profesi Polri, Ibrahim, kita tahu bahwa ada 3 kategori pelanggaran
dalam kode etik profesi Polri. Yang pertama adalah kategori pelanggaran ringan, kemudian sedang dan juga berat. Nah, dinyatakan kategori pelanggaran ringan kalau ternyata pelanggarannya dilakukan karena kelalaian, terbukti dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi, kemudian juga tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi ataupun negara. Sementara kategori pelanggaran atau pelanggaran kategori sedang ini kalau terbukti pelanggarannya dilakukan dengan sengaja, kemudian juga terdapat kepentingan pribadi dan atau pihak lain. Sementara pelanggaran kategori berat ini dinyatakan kalau ternyata terbukti dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi atau pihak lain, kemudian adanya pemufakatan jahat berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan atau negara yang menimbulkan akibat hukum dan kemudian juga menjadi perhatian publik, kemudian juga melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, kalau pelanggarannya masuk kategori ringan, maka sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi etika berupa perilaku pelanggar ini dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kemudian kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP, kemudian juga meminta maaf secara tertulis kepada pimpinan Polri dan juga pihak yang dirugikan, kemudian juga kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani dan lain sebagainya. Sementara untuk sanksi pelanggaran kategori sedang dan juga berat ini dijatuhi sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi paling singkat 1 tahun, kemudian penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, kemudian penundaan pendidikan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, kemudian juga penempatan pada tempat khusus paling lama 30 hari kerja, dan sanksi maksimalnya adalah PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Tentu yang akan kita nantikan bersama adalah apa nanti yang akan menjadi putusan dari Majelis Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap AKP Dadang Iskandar. Apakah betul seperti yang disampaikan oleh pejabat Polri sebelumnya bahwa ancaman maksimalnya adalah PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Itu yang akan kita saksikan bersama, karena juga kalau kita bicara soal proses pidananya, bahkan ancaman hukumannya ini dijerat dengan pasal berlapis ya Ibrahim. Kita tahu menggunakan pasal pembunuhan hingga pembunuhan berencana. Sekali lagi kita nantikan bersama nanti apa hasil dari sidang etik kode profesi Polri yang saat ini sedang dijalani oleh AKP Dadang Iskandar, yang kita tahu ini bermula dari tindakan menembak sesama rekan polisinya, yakni Kompol Anumerta Rianto Ansar atau Rianto Ulil Ansar di Polres Solok, Sumatera Barat. Ibrahim. Baik, terima kasih Dian Silitonga untuk laporan Anda.